Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alvito Rafa dalam pembelajaran hari ini di Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita lanjut materi hari ini. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Silakan disimak dengan baik dan benar. Perjalanan Nabi Musa dan cerita perlawanan terhadap Fir'aun. Dari perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang yang menganiaya. Sebab pekerjaan untuk menghadapkan Musa ke sungai Nil. Allah mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi keluarga Firaun. Musa saat itu bersama keluarga Firaun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Firaun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib. Untuk apa? Meminta izin kepada Nabi Syu'aib alaihissalam untuk membawa putri yang ditanya. Nabi Musa itu diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan sangat zalim. Pada suatu hari Fir'aun bermimpi sangat besar. Jadi Fir'aun sirakan sangat besar.
juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkan kata dalam Quran surat Al-Qasas ayat 32, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih cahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu. Apabila ketakutan, itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kau pertunjukkan kepada Firaun dan pembesarnya. Demikian tertulis dalam Quran surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Firaun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun saudaranya menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang sangat baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi Nabi Musa. Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Firaun beserta pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyulut emosi Firaun. Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Firaun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka ini pada nenek moyang kami terdahulu, kata orang-orang kafir. Firaun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkatnya yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Firaun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepada sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini. Untuk mengusir penduduknya, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang tangan kanan dan kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Firaun sesuai surat Al-A'raf ayat 123-124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Firaun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan belalang, kutu, katak, dan darah. Firaun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Firaun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Firaun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya itu memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah lautan menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Firaun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Firaun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Firaun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, Firaun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesulitan orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 40. Saat Firaun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia itu termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima Allah. Allah lalu mengangkat jasad Firaun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Firaun kini ada di Museum Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Firaun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran. Nabi Musa itu adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuai hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Firaun dan bala tentara. Dari kisah Nabi Musa diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu,
Allah tak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Yaitu merupakan kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tidak perlu, jadi kita jangan sewenang-wenang terhadap orang lain ya. Jangan 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 bunuh itu mati sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan perjalanan Musa alaihissalam dan cerita perlawanan terhadap Firaun. Untuk tugas kelasnya silakan kalian bisa buka ke Google Classroom ya. Jangan ya, silakan dikerjakan tugasnya. Silakan yang mati dengan baik dan juga benar ya. Silakan kalian kerjakan ya. Musa alaihissalam materinya sudah saya posting, tugas 5-nya sudah saya posting ya. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan juga benar. Ini video main, video quiz ya, silakan kalian lihat saja.